ada badan pertimbangan apa itu namanya BPIP yang berlawanan dengan Pancasila adalah agama. Agama tidak berlawanan dengan Pancasila. Kenapa tidak berlawanan? Karena Pancasila adalah percikan dari agama-agama yang ada di Indonesia. Tidak mungkin bertentangan. Kalau misalkan ada orang yang menonjolkan keagamaannya, kalau misalkan ada orang yang menonjolkan kesukuannya, kalau ada orang yang menonjolkan rasnya, itu bagian identitas sebagai jati diri bangsa. Biar apa? Biar semangat untuk melanjutkan kehidupan dia setiap hari, kehidupan rumah tangganya, kehidupan masyarakatnya, bahkan kehidupan lingkungannya, dan itu terus menerus. Jadi bukan terpisah, tidak, tapi adalah satu kesatuan. Orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang bertakwa pasti punya rasa cinta kepada tanah air. Karena asal Pancasila dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki hari kemerdekaan yang ke-79. Berarti sudah 79 tahun kita merdeka. Berarti masih abad pertama mengisi kemerdekaan kita dari tahun 1945 sampai sekarang berapa? 2024. Dan saya lihat sudah berkerudung merah, jadi berbaju putih, menunjukkan berani dan hatinya suci. Perlu diketahui bahwasanya apa yang kita lakukan pada setiap harinya, ada rutinitas yang kita lakukan. Indonesia itu punya jati diri. Jadi apa yang dimaksud jati diri bangsa? Yaitu setiap identitas diri. Kita terdiri dari berbagai macam agama. Kemudian ada suku, ada ras dan golongan. Ini adalah semuanya identitas. Dan semua orang punya kebebasan untuk bisa melakukan salah satu atau bisa semuanya. Berarti apa yang kita lakukan, misalkan ada aktivitas rutin berkaitan dengan keagamaan kita, itu adalah bagian identitas bangsa. Kenapa kita butuh identitas bangsa? Inilah yang menjadi pemicu semangat kita. Semangat agar kita terus melanjutkan kehidupan. Baik kehidupan kita sendiri, rumah tangga kita, masyarakat kita. Dan ini harus terus berkesinambungan. Tidak boleh putus. Kenapa setiap tahun ada karnaval? Di dalam karnaval itu seragamnya sama atau beda-beda? Sama apa beda-beda? Hah? Berbeda-beda. Bahkan di sini ada yang suku Jawa, Madura, Batak, dan sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kehidupan yang setiap hari kita lakukan sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu terkadang ada rasa apa? Ada rasa iri, ada rasa hasad, ada rasa dengki, sehingga perbedaan-perbedaan yang awalnya kita baik-baik saja dirusak. Itu. Jadi kalau misalkan ada aktivitas, misalkan ada kegiatan kita, kegiatan keagamaan kita, itu adalah bagian dari identitas dan masuk dalam jati diri bangsa. Jadi kalau orang tidak menghargai, tidak menjunjung tinggi identitasnya, pasti dia tidak bakal semangat.
Boleh berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, dan berbeda golongan. Ini adalah bagian kita bangga. Bangga siapa yang bisa menentukan kita terlahir dari suku Jawa? Siapa yang bisa menentukan kita terlahir dari suku Sunda, suku Batak, suku Sulawesi, beragama Islam, Kristen, atau yang lainnya? Ini tidak bisa kita menentukan sendiri. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bangganya di sini adalah bagian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang dijalankan baik dalam hal keagamaan kita, kesukuan kita, ras kita, golongan kita itu bagian dari identitas sebagai jati diri bangsa. Ini yang harus kita pegang, yang harus kita junjung tinggi, dan bahkan harus kita banggakan. Jadi semua berbangga dengan suku Sundanya, berbangga dengan suku Jawanya, berbangga dengan suku Maduranya, berbangga dengan agamanya. Ketika semuanya berkumpul, jangan lupa tanahmu ini satu, hamparannya satu. Kita berada di tanah air Indonesia. Airnya air Indonesia, udaranya udara Indonesia, tanahnya yang kita menjadi tempat tidur kita, istirahat kita, ini adalah bagian dari Indonesia. Kesamaan ada di sini. Maka orang yang menjalankan agamanya jangan dipisahkan. Jadi jangan dipisahkan antara agama dan Pancasila. Pancasila adalah percikan dari agama-agama. Jadi percikan dari ras, percikan dari golongan. Ini makanya ada yang namanya Pancasila. Maka apa yang kita lakukan setiap rutin, misalkan kegiatan keagamaan, kesukuan, misalkan ada ras tertentu, itu adalah bagian dari identitas kita, dan ini harus dibanggakan. Orang yang paham ini pasti tidak akan membedakan, pasti sudah nasionalis. Ketika orang menjalankan keagamaannya, pasti dia akan cinta kepada negara. Maka ini yang biasanya sering diotak-atik sama orang. Jadi sering dirusak. Jadi yang agama-agama, yang negara-negara. Padahal sila pertama adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang sering kita lakukan secara rutin. Jadi negara yang berketuhanan, negara yang bertauhid bagi yang beragama Islam. Karena agama kita agama Islam. Agama yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah, itu tauhid. Jadi Pancasila adalah muamalah ma'anas, hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan. Tetap di dalam hati kita yang dipegang adalah tauhid dan akidah kita. Semakin kuat akidahnya, semakin mantap juga sosialnya. Nah, itu namanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu Esa kan apa? Satu atau tunggal. Lambang sila pertama apa? Bintang. Jadi apapun agama yang kamu peluk, kesukuan yang kamu berasal, ras yang ada di dalam diri kamu, golongan apa saja kamu, itu menyinari semuanya. Bukan menjadi kelam, bukan menjadi gelap. Maka dilambangkan bintang. Sila yang kedua apa? Hah? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Rantai. Jadi orang yang beragama, orang yang bersuku, selama dia ada di tanah Indonesia, maka dia tidak boleh melepaskan dari saudara-saudara kita yang lain. Rantai itu tidak boleh putus, dia harus terus bersambung. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Itu rantai. Jadi tidak bisa dipisahkan antara agama sama keindonesiaan kita. Itu percikan dari agama kita atau agama-agama yang ada di Nusantara. Yang ketiga apa silanya? Apa? Persatuan Indonesia. Apa lambangnya?
ada pohon yang sangat rindang. Jadi orang yang berada di Indonesia sudah dipastikan dia teduh, sejuk. Orang yang berpotensi bikin keonaran, orang yang berpotensi bikin kerusakan harus kita cegah, siapapun itu. Maka di dalam Islam ada istilah saddud daroe. Jadi menahan agar bahaya tidak menyebar, agar bahaya tidak berada atau tersebar di lingkungan kita. Itu namanya saddud daroe. Agar apa? Agar semuanya tetap tenang, tetap damai, dan tetap aman. Karena akan dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa lambangnya? Apa? Banteng. Dia suka bergerombol, suka berjamaah. Maka ada kelompok namanya al-barokatum al-jamaah. Keberkahan ketika kita berkumpul, guyub, gotong royong. Ini yang kita lakukan sebenarnya adalah sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Jadi jangan ribut, semuanya sudah ada di situ. Maka apa yang menjadi inspirasi kita, aspirasi kita sudah tersampaikan ke orang-orang yang menjadi wakil kita di atas. Ketika ada masalah maka dimusyawarahkan. Fa'amruhum syuro bainahum. Kita disuruh kalau ada apa-apa, ikhtilaf, ada cekcok, disuruh bermusyawarah. Karena apapun hasil di dalam keputusan kita bermusyawarah tidak akan terjadi dosa. Karena sudah dirembuk semuanya dalam semua hal. Jadi apa yang dilakukan sudah jelas semuanya. Tidak terlepas dari Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambangnya? Padi dan kapas. Semuanya berhak untuk sejahtera. Semuanya. Kalau bisa tidak ada yang miskin. Kenapa kita disuruh kompak? Kenapa kita suruh berjamaah? Karena kalau kita berjamaah bisa dikatakan namanya as-sawadul a'dham, titik yang gede. Jadi kalau ada titik yang besar itu kelihatan oleh malaikat. Maka keberkahannya ada di kebersamaannya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk negeri beriman, berketuhanan yang Maha Esa, dan bertakwa, sungguh kami buka atas mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Apa yang dilakukan kita adalah keimanan semua, untuk meraih keimanan, untuk meraih ketakwaan. Jadi jangan sampai dipisahkan. Bahkan kemarin tuh ada badan pertimbangan apa itu namanya, BPIP, yang sangat yang berlawanan dengan Pancasila adalah agama. Tidak, ya, tidak berlawanan. Agama tidak berlawanan dengan Pancasila. Kenapa tidak berlawanan? Karena Pancasila adalah percikan dari agama-agama yang ada di Indonesia. Tidak mungkin bertentangan. Kalau misalkan ada orang yang menonjolkan keagamaannya, kalau misalkan ada orang yang menonjolkan kesukuannya, kalau ada orang yang menonjolkan rasnya, itu bagian identitas sebagai jati diri bangsa. Biar apa? Biar semangat untuk melanjutkan kehidupan dia setiap hari, kehidupan rumah tangganya, kehidupan masyarakatnya, bahkan kehidupan lingkungannya, dan itu terus menerus. Jadi bukan terpisah, tidak, tapi adalah satu kesatuan. Orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang bertakwa pasti punya rasa cinta kepada tanah air. Karena asal Pancasila dari situ. Maka ini penting, kita sudah 79 tahun kemerdekaan kita, maka butuh kemerdekaan diri yang ada di dalam hati kita. Hati kita harus merdeka. Jangan tergantung dengan orang lain. Jangan punya ketergantungan.
oleh, atau misalkan secara umum tidak boleh ketergantungan dengan negara asing misalkan. Maka kemerdekaan itu kita menjadi tegak lurus, tidak bisa didikte oleh negara lain. Kita bisa istiqomah karena kita tegak lurus. Kita istiqomah karena kita sungguh-sungguh, tidak bisa didikte oleh orang lain. Maka ini penting, memerdekakan pikiran kita, hati kita, agar apa? Agar menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita lakukan, baik aktivitas keagamaan, budaya, kemudian antar ras, golongan kita itu tidak bertentangan. Maka jangan sampai ada yang bilang bahwasanya musuh Pancasila adalah agama, itu salah. Berarti orang itu tidak mengerti bahwasanya Pancasila itu percikan dari agama, percikan dari ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Maka orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bertauhid, maka dia tidak akan mungkin bisa melupakan negaranya sendiri. Tidak akan mungkin menghapus Pancasila di gerak langkah kehidupan dia berbangsa dan bernegara. Kata guru saya nih, ya, kalau orang pengen menjadi pemimpin suatu negeri, mau di strata yang paling rendah, menengah, kemudian yang paling atas, jangan sampai melupakan ini, siapapun dia. Ini dawuh dari kiai, dari ulama-ulama yang terdahulu. Kenapa ada sebagian masyarakat misalkan dia tonjolkan keagamaannya saja, yang ditonjolkan kesukuannya saja, wajar seperti itu. Karena mungkin dari kecil dia terdidik belajar agama sampai dewasa, kemudian mengamalkan, menyebarkan apa yang dia mampu. Bukan tidak nasionalis, bukan. Jadi dawuh dari guru-guru yang terdahulu, kalau kamu ingin menjadi pemimpin di suatu negeri, khususnya di Indonesia ini, jangan sampai merubah ini. Jangan sampai merubah ini diganti oleh yang lain. Ini adalah amanah dari leluhur kita, amanah dari founding father kita. Saya sampai bermimpi siapa? Proklamator kita, siapa? Soekarno. Saya sampai didawuhi yang Soekarno kasih ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya apa? Kita tidak boleh, apapun kedalaman kita terhadap agama kita, kesukuan, ras, maka jangan tinggalkan ini. Ini tidak ada perbedaan dengan agama yang kita anut. Ya, jangan sampai mengganti ini. Maka kalau kamu pengen selamat di Indonesia, ini harus dipertahankan. Kalau kita sudah tidak bisa mempertahankan ini, maka siap-siap kita akan menghadapi akhir zaman, yaitu munculnya Imam Mahdi. Maka biar tidak muncul, tidak cepat kiamat, maka ini jaga rawat. Maka amanah Soekarno yang diberikan saya ini, saya diberikan lambang kapas dan padi. Ini adalah titipan. Kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu tonjolkan, baik keagamaan, suku, ras, atau golonganmu, tapi jangan lupa, di situ ada lambang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia memberikan itu, nitip dia. Maka jangan lupakan, kamu sekarang hidup di Indonesia. Apapun kedalaman agamamu, kemudian ketinggian rasmu, sukumu, maka jangan melupakan Indonesia dan Pancasila. Maka jangan sampai dipisah-pisahkan. Berarti jangan disangka musuh Pancasila adalah agama, tidak. Orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang tidak mengerti. Dia tidak mengerti dari mana asalnya Pancasila itu. Padahal Pancasila itu berasal dari agama-agama, keyakinan, ras, golongan, dan itu adalah konsensus semuanya. Semuanya ahlul qura, ahlul qaryah. Jadi ini ahlul qaryah ini namanya, penduduk negeri. Maka pertahankan ini. Jadi kalau sudah tidak bisa mempertahankan ini, maka siap-siap saja Imam Mahdi akan turun. Kalau Imam Mahdi turun berarti apa? Hari kiamat dekat. Jarak Imam Mahdi turun ke kiamat itu hanya 7 sampai 9 tahun. Apa mau mengharap Imam Mahdi turun? Cepat-cepat kiamat gak ini?
Jangan kalau bisa. Maka yang ada ini rawat. Yang ada itu rawat. Jangan sampai terpancing. Jangan sampai terpancing oleh hal-hal yang kita sudah aman nih. Di Jawa Barat ini kita sudah aman. Kita sudah aman. Kita mengaji ke habaib, kita mengaji ke kiai, kita mengaji ke ustaz, sudah aman-aman saja. Jangan sampai diganggu oleh pemikiran yang lain yang ingin merusak persaudaraan kita. Jangan seolah-olah Anda mencerdaskan umat misalkan. Sebelumnya sudah cerdas, maka jangan dibodoh-bodohi lagi. Itu ya pesan terakhir ya, itu. Yang paling pokok, apapun posisimu, apapun agamamu, seiman apapun, jangan lupa atau tetap mengamalkan apa yang ada di dalam Pancasila. Insya Allah dunia akhiratmu akan terjamin. Keberkahan akan menimpa kehidupanmu, menimpa keluargamu, dan menimpa semuanya yang ada di Indonesia. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.